Hai Citizen, you are watching iTalk bareng gue Jeffrey Justin dan di samping gue sudah ada Mary Ahmad. Yeay! Thank you Kak Mary sudah mampir Sama-sama. ke studio iTalk dan juga insightlife.com dan selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kak Mary dan juga tentang Sang Sultan. Kita udah tahu lah ya Kak Mary ini siapa, asisten terpercaya. Pokoknya orang paling dekat dengan Sultan Andara ya. Ini berarti setelah Gigi ya, Gigi paling dekat setelah itu mungkin Kak Mary gitu ya. Iya, iya begitu. Kak Mary apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ini Baik. lagi sibuk apa berarti di Istana Sultan lagi heboh apa ini? Kalau aku sih untuk belakangan ini kan lebih condong ikutnya suka Mbak Gigi ya. Mbak Gigi, Jadi aku oke. sekarang agak-agak senggang karena Mbak Gigi bentar lagi mau lahiran. Oke. Tapi berarti preparationnya sudah sampai mana tuh? Apakah sudah belanja sudah pasti ya, ngidem sudah pasti? Karena ini kan menuju hari-hari mungkin let's say dalam seminggu inilah ya. Dalam minggu ini iya, akan iya. lahiran Sultan ketiga lah ya. Sultan pertama, ketiga. kedua, ketiga Iya benar gitu. Sultan ketiga. Karena kan ini cowok lagi. Iya cowok lagi. Tapi tadi sempat ngobrol apakah sudah ada pembicaraan untuk anak ketiga nanti mungkin untuk wanita atau gimana? Kalau Bos Raffi sih pengennya udah Mbak Gigi itu habis lahiran ini udah nggak jauh-jauh sejauh Rafathar. Kalau bisa harus program lagi biar punya anak cewek gitu. Tapi Mbak Gigi kayaknya masih belum dulu, nanti dulu gitu. Iya, Iya. pokoknya istirahat dulu lah gitu ya, yang Iya, penting kesehatan terpenting gitu ya. Oke, benar. nah Kak Mary sendiri sudah 17 tahun mengabdi pada A.A. Raffi dan kita juga dulu sempat ketemu kayak di program lama ya nggak sih? Iya di program sebelah. Program sebelah, Iya. ya kan dari aku mungkin polos sampai jenggotan ini semua Iya, udah ya kan masih ketemu dan Iya. tetap Kak Mary ada di sana. Apa sih yang membuat mungkin betah banget? Kalau diri aku sih yang bikin betah di Bos itu karena aku tuh bekerja itu udah kayak bukan bos, jadi udah kayak adik kandung sendiri. Oke. Jadi kalau toh misalnya saya mau libur atau saya misalnya mau sesuatu, saya udah nggak sungkan-sungkan lagi gitu. Jadi ngomong gitu. Jadi udah enak lah ibarat kata bukan pacaran cewek sama cowok ya ada Iya. chemistry-nya. Ini aku sama Raffi tuh udah kayak ada chemistry-nya gitu. Oke, jadi tapi mungkin itu kan sebelum menikah. Nah setelah menikah, apakah sama yang lain juga bisa klop chemistry-nya? Mungkin sama Gigi atau mungkin sama Rafathar, sama klopnya atau gimana? Iya pasti sama semuanya kayak aku sama Rafathar atau Mbak Gigi sama aku itu sama-sama klop. Kan tadinya awalnya aku tuh di Bos Raffi terus pindah ke Mbak Gigi pas semenjak ada Rafathar. Karena Rafathar itu dari kecil tuh setiap ngelihat aku bertingkah pasti dia tuh ketawa. Iya dari kecil itu makanya tadinya aku kan ke Bos Raffi udah Mer kalau kamu nggak kuat sekarang kamu nyari asisten lagi satu lagi jadi tadinya buat rollingan kan Oke. sama Sensen gitu. Oh, I Ternyata see. Ya. ternyata pas kesini-sininya pas Mbak Gigi lahir Rafathar sukanya ngelihat aku akhirnya aku diutus sama Bos Laki ya udah kamu ikut Gigi sekarang gitu. Oke, Jadi- sebentar berarti Kak Mary ini asisten sekaligus suster ya Rafathar juga. Iya betul. Semuanya bener. merangkap ya? Semuanya merangkap. Iya. semuanya. Oke, berarti asisten yang punya asisten lagi gitu ya Kak? Bener gak? Iya kan? Bukan, asisten itu yang season udah buat Bos Raffi. Iya, Mungkin iya. kalau misalnya kayak aku itu udah kayak asisten, baby sister, pembantu semuanya udah karena kan yang aku alamin dari awal selama belasan tahun ikut Bos Raffi itu yang kayak gitu. Iya. Minumnya Bos, terus Wow. acaranya kan sehari dulu ada 7 acara, kadang 6 acara ya kan. Aku harus nyiapin bajunya dari satu acara sampai 7 itu beda-beda baju, sepatu kayak gitu kan. Vitaminnya, Iya, makannya itu kan aku semua yang Benar, handle dulu benar, karena benar. kan belum sebesar sekarang Bos Raffi punya anak buah. Gitu. Iya. Berarti Jadi aku kayak sekarang itu udah misalnya Mbak Gigi nyuruh begini begitu udah santai nih lebih parah dulu aku gitu. udah terbiasa gitu Udah terbiasa, ya. iya. Jadi mungkin ada perbedaan antara mungkin asisten sekarang atau mungkin videografer, editor sekarang dibandingkan dengan dulu. Dulu mungkin susahnya itu kebangetan gitu ya. Wow, iya. Makanya aku suka kadang bilang di depan orang kantor lagi rame-rame. Kalian tuh sekarang tinggal enaknya ya. Udah nerima Bos Raffi udah seperti ini. Ngesotnya itu kayak mayat hidupnya itu aku dulu. Aku suka gitu kadang-kadang. Oh iya. Iya, tapi sambil bercanda. Iya, gitu. salah satu contohnya itu apa sih yang membuat sebegitu susahnya dulu? Soalnya kalau kita lihat kan mungkin di TV ya oke-oke aja, fine-fine aja. Karir Raffi kan selalu menanjak gitu. Tapi di belakang itu coba. Iya, kalau sebegitu susahnya saya emang padat dia bener-bener padat ya. Iya. Karena kan dulu itu aku dari sholat subuh jalan ke rumah dia waktu tinggal di Lebak Bulus. Dan pergi itu kadang-kadang pulangnya itu subuh lagi cuman ganti baju mandi kita jalan lagi. Langsung iya. ke sinetron kan. Wow. Selalu begitu tiap hari. Aku tuh pernah ngalamin aku hitung itu 7 bulan aku kerja nggak ada libur 1 hari pun. Itu pernah aku ngalamin karena Iya, emang iya. bener-bener aku sendiri dulu yang sama Bos Raffi ya. Oh, Gitu. jadi istirahat ya colong-colongan gitu ya. Colong-colongan di mobil.
Tidurnya tuh pasti di mobil, mandinya tuh sering di basement, Mandi di basement? di basement. Tidur di mobil? Iya tidur di mobil. Wow. Kadang tidur di musola gitu, Oke. aku gitu. Oke. Tapi sekarang tidur sudah bisa di rumah sendiri dong, Kak. Alhamdulillah. Ya Allah. Karena kita punya good news nih ya. Jadi Kak Mary baru dibelikan rumah oleh Sang Sultan ya, oleh Raffi ya. Amin. Di daerah mana? Alhamdulillah. Di daerah dekat Andara juga. Itu berarti ada modus terselubung ya dekat Andara biar gampang dipanggil bolak-balik ya gitu ya? Iya. Oke. Enggak, emang kemauan aku itu. Karena kan aku nggak mau yang jauh-jauh dari bos. Jadi biar bisa naik motor cepat gitu bolak-balik. Misalnya kita mau kerja atau dipanggil gitu kan. Makanya emang aku nggak mau jauh-jauh dari rumah bos. Gitu. Dan ini kan sebenarnya sudah masuk tahun ke-17 ya berarti Kak ya? Iya. Tahun depan akan 18 gitu ya? Plan sampai berapa tahun kerja dengan Raffi? Saya untuk saat ini belum bisa nargetin sampai kapan ya kerja sama bos. Ya ikutin aja lah sama kayak air mengalir. Tapi kayaknya sih ya bisa jadi kalau misalnya nanti saya ada jodoh kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini aku mikirnya tuh pasti mungkin maut yang bisa memisahkan aku sama Raffi Ahmad gitu. Wow. Karena gini, biasa orang mungkin nyari asisten atau mungkin nyari orang kepercayaan. Jangan kan setahun yang seminggu aja kadang udah mungkin bawa duit kabur atau apa semua. Iya, Tapi benar. iya nggak sih, Iya. tapi sekarang Mary itu bisa 17 tahun dan bahkan tidak ada rencana untuk stop gitu. Itu luar biasa sekali. Apa sih yang membuat Kak Mary itu begitu setia sama Raffi? Apakah mungkin kita tahu lah kalau misalnya Sang Sultan pasti gajinya pasti berapa digit, terus mungkin beliin handphone terbaru, apa semuanya. Apakah itu atau ada yang lain? Ya enggak sih, nyaman. Kita kan kalau misalnya kayak aku meski setiap ulang tahun dibeliin handphone yang terbaru atau apa yang terbaru gitu, digaji dibeliin ini, dikasih duit, bonus ini, misalnya kayak gitu. Kalau kita nggak nyaman kita kan nggak enak kan. Iya. Beban di hati gitu. Ini nyaman aja ibarat kata. Ibarat kata yang lainnya misalnya dikasih handphone, Benar. dikasih hadiah ini, bonus apa, itu kan bonus lah gitu. Iya, yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Nyaman itu, dan aku sama keluarga Mbak Gigi sama keluarga Bos Raffi itu semuanya nyaman. Jadi kita itu udah, aku pribadi nih udah nggak, bukan kayak karyawan, jadi dianggap udah kayak saudara gitu. Karena aku kenapa bersikapnya aku dianggap kayak saudara, setiap ada acara pribadi Teh Nisha maupun Mama Ami, Teh Nanas gitu, aku tuh selalu diundang gitu, suruh dateng. Gitu. Iya, berarti sudah bukan jadi asisten aja tapi sudah jadi keluarga gitu Iya, ya. Itu yang bener. bikin nyaman ya kayak. Jadi mungkin nggak berasa kerja gitu ya. Iya. Berasa hangout dengan keluarga gitu ya. Iya benar-benar gitu. Iya, oke. Tapi kalau misalnya orang lain mungkin pasti punya ambisi, ya kan? Oke, saya mau jadi asisten Raffi mungkin 5 tahun, setelah itu saya kumpulin duit, mungkin saya usaha ini, mungkin bikin kos-kosan atau apa. Nah, Kak Mary kepikiran nggak seperti itu? Saya kalau dibilang salah tuh saya cita-citanya udah salah dari awal ya. Saya dulu tuh makanya kenapa baru punya rumah sekarang. Oh, iya. Saya dari dulu tuh kerja sama Bos Raffi, paling saya nanti tuanya bakal balik ke kampung, biarinlah di Jakarta ngontrak, yang penting ada rezeki sedikit sisihin buat di kampung, misalnya kayak beli tanah atau beli apa gitu kan. Ternyata pas sekarang baru nyesel, tapi alhamdulillah sih dapat hadiah dari Bos Raffi. Iya, tapi itu juga Raffi yang inisiatif, udah di sini Mer, gue beliin gitu, atau kamu yang minta atau gimana? Enggak, dia janjinya itu dari semenjak pas mau nikah sama Mbak Gigi. Wow, oke. Kamu masih ngontrak, Mer? Iya. Iya. Tenang ya, nanti aku beliin rumah gitu. Dan baru dilaksanakan sekarang. Itu hebat sih. Iya. Dan satu-satunya dari Rans Entertainment yang dibeliin rumah ya cuman Kak Mary ya. Baru aku alhamdulillah. Kalau HP mungkin udah biasa ya, kalau laptop semua biasa. Tapi kalau rumah ini luar biasa loh, tanpa KPR, tanpa cicilan ya, semua gitu. Apakah berarti ini nggak potong gaji dong? Enggak potong gaji, enggak. Gaji terus. Kalau potong gaji berarti bukan dibeliin dong. Berarti kalau potong gaji bisa berapa tahun ya? Iya, kalau bener. rumahnya berapa M ya? Oke. Wow, jadi itu free. Free semuanya. Untuk kesetiaan dari Kak Mary? Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi dulu kan sempat kita dengar kabar dan juga lihat di berita infotainment, sempat juga meninggalkan Raffi selama berapa? 5 bulan ya Kak ya? Iya, jalan pas 5 bulan. Itu pulang kampung? Aku tuh nggak pulang kampung, tadinya mau ngerisen, mau buka usaha di daerah Pasuruan. Karena kan kebanyakan saudara aku tuh ada di daerah Pasuruan. Tapi kok saya udah tinggal 3 bulan di kampung, Bos Raffi itu masih ngegaji aku terus kan. Aku telepon lah, bos carilah asisten, bisa share di Instagram. Ya udah deh Mer, kalau kamu emang benar mau keluar dari aku, saya kasih waktu setahun, saya gaji terus kamu. Kalau dalam setahun kamu nggak balik lagi ke aku, berarti kita udah pisah beneran ya gitu. Wow. Ternyata pas di bulan kelima dia datang ke kampung minta aku ke ibuku. Kenapa berarti bulan balik kelima kerja langsung lagi. balik lagi ya Kak? Iya. Kenapa nggak bulan ke-11 gitu loh? Kalau bulan 11 enak dong makan gaji buta. Iya.
Wow, itu hebat Iya, loh. Berarti ya itu mungkin Raffi juga nge-DP-in dulu lah. Pokoknya biar Iya, Mary bener. nggak kabur kemana gitu kan. Karena mungkin takutnya kerja sama yang lain gitu kan. Mending udah kalau mau kerja sama saya aja gitu ya. Iya, bisa jadi gitu Apa sih kan. dari Mary yang mungkin nggak bisa dilupakan oleh Raffi sampai kan mungkin orang banyak loh. Apalagi orang yang ngantri untuk berada di posisi Mary itu pasti banyak sekali, ya kan? Iya, iya benar. Iya kan benar. maksudnya Iya, benar. untuk dengan begitu banyak, mungkin dengan bos yang begitu baik, dengan begitu banyak bonus, yang ngasih pesangon apa semuanya. Tapi apa yang mungkin Raffi lihat di Mary yang nggak bisa ditemukan di orang lain? Ya mungkin karena dia itu udah sama-sama dari bawah ibarat katanya Nah, ya. Bos iya. Raffi mungkin aku tuh emang berdua dari sama Mary dari bawah gitu ya. Soalnya kan Bos Raffi itu meski orangnya cuek kayak gitu tuh dia ternyata perhatian. Soalnya kan ketahuannya kalau misalnya saya sakit atau apa nih kartu sana ke rumah sakit, nih kartu Wow. sana ke rumah sakit gitu. Iya, iya, Berarti iya. kan dia tahu Benar, gitu kan. benar, benar. Iya, iya, berarti mungkin cuek sekarang juga lebih perhatian. Tapi apakah ini juga berubah dalam hubungan antara Raffi dan juga Gigi? Karena kita tahu mungkin dulu agak cuek ya. Tapi sekarang makin kesini kayaknya makin romantis, Oh, iya. makin sweet, yang ngasih begitu banyak hadiah tanpa diminta, surprise, prank semuanya ada gitu. Iya, Itu kan benar. transisinya juga kita tahu dulu kan Raffi seperti Iya, apa bener, ya Kak ya. iya, bener. Kita tahu sekarang terkenal kayak berubah playboynya banget. kan, gonta-ganti cewek. Bos Raffi terkenal gonta-ganti cewek, Raffi Ahmad. Sekarang jangan macem-macem nih. Iya, iya, berarti kamu tuh tim Gigi gitu Iya kan. bener. Yang selalu iya. saya selalu iniin pokoknya macam-macam. Iya, iya, benar, 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 benar. Tapi transisinya itu hebat sekali ya. Masih dulu juga kita tahu seperti apa dan sekarang berubah total. Tapi emang on kamera dan juga off kamera itu sama. Bener-bener Raffi itu sudah setia banget, sudah sayang banget sama Gigi atau gimana? Sama, soalnya kan kalau aku kan yang suka kadang-kadang bangunin dia pas lagi mau jalan kerja atau pas apa, kadang-kadang lagi peluk-pelukan Bener. di kasur lagi ini pokoknya. Iya, iya, oh, lagi sweetnya beneran mesra-mesraan ya. Gitu. Iya beneran. Iya, 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 iya. Dan juga kan kalau misalnya kehidupan dari Raffi Ahmad kan itu 24 jam itu selalu ada kamera, nonstop. Iya, Bener nggak? bener-bener Cuma di selalu toilet doang nggak ada kamera lah gitu ya. Mungkin ya, tapi enggak kalau sekarang mah enggak setiap ini ada kamera. Kadang-kadang kan kalau pas mau bangun tidur atau pas apa dia kan enggak kan. Enggak ada ya, kamera, benar, iya. benar, benar. Kalau pas dia lagi dua-duanya sama-sama bangun aja. Iya, iya. Dan juga mau nggak mau juga Mary juga pasti kecipratan masuk ke dalam kamera terus gitu. Pernah capek nggak sih? Kayak ngerasa udahlah kalau di kamera kan gue nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu. Enggak, saya enggak capek kok. Karena kan nama Mas Raffi masuk ke YouTube-nya dikasih duit juga. Oh gitu? Enggak, Iya. ini hal yang baru. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam YouTube channel dikasih Ada dikasih duit AdSense juga. juga ya, Iya, pesangon. sama dikasih, ada Oh gitu. hitung-hitungannya. Oh ada hitung-hitungannya. Iya. Oh lucu banget ya. Iya, alhamdulillah bosku tuh baik banget. Hebat Mbak banget Gigi sih juga ya. baik banget. Hebat banget, hebat banget. Oke, kalau gitu mungkin sebagai senior asisten. Tapi ada nggak sih mungkin jabatan yang dikasih tahu? Oke, kalau misalnya Mary berarti apa jabatannya asisten? Mungkin senior asisten atau apa? Ada atau asisten? Enggak, emang sih saya senior asisten dari bawah saya itu saya seni berkata. Cuman kalau Mbak Gigi sama Raffi itu misalnya ada masalah, bukan ada masalah di antara Mbak Gigi sama Raffi ya. Misalnya ada masalah di antara karyawan yang di Oke, rumah, yang stay oke. di rumah maupun itu yang apa, pasti aku yang suruh negor. Oh, Maupun itu karyawan yang oke. di kantor, pasti Ya. itu aku yang suruh negor. Kalau misalnya ini, no, bilangin Mer gini. Oke, oke, oke. Tapi kan aku nggak enak kita sama-sama Iya, iya. ini. Enggak, aku kamu yang nyuruh kok gitu. Oke, berarti Jadi suruh negor tuh aku gitu. termasuk tadi asisten, suster, HRD juga berarti ya? Iya, semuanya suruh aku yang kan Luar biasa. Oke, kalau gitu sebagai senior asisten, rutinitasnya tuh apa aja? Tadi sempat ngobrol, pastinya bukan 9 to 5 ya. Kalau dulu lebih parah lagi ya, dulu nggak jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sama sekali nggak. Tapi sekarang udah lebih enak ya. Coba Lebih enak ceritain. banget. Kalau saya lebih enak banget karena kan sekarang ikut Mbak Gigi dan Mbak Gigi itu nggak mau orangnya bangun dari pagi. Mbak Gigi itu paling pagi itu bangun jam 10. Oke. Kalau nggak urgen-urgen banget Iya, ya, iya, iya. pasti dia bangunnya jam 10. Beauty sleep ya, Kak, ya? Iya, Mbak Gigi tuh nggak mau acaranya pagi. Dia paling nggak mau nggak bisa bangun pagi gitu. Oke. Jadi otomatis kan enak juga ke, Iya, aku, iya, iya. ke aku kan. Jadi aku standby gitu. Misalnya Mbak Gigi tuh acaranya jam 11, aku jam 10 baru datang gitu. Oh, oke, oke. Dan selalu selesainya ya udah selesai gitu Iya, ya? udah selesai udah pulang. Karena kan perjanjian sama bos itu nggak perlu izin dan nggak perlu pamit. Kalau udah kelar acara udah selesai pulang. Oh, kalau dulu tuh 24 jam tanpa libur. Tanpa libur sama sekali. Tanpa libur sama sekali ya? Sama sekali. Weekend pun apalagi weekend. Weekend lebih parah dulu. Lebih parah ya? Weekend tuh Wow. dulu kalau bos lagi sendiri dia banyak off air keluar kota. Ke Kalimantan. Oh iya, bener MC gitu ya? Iya benar. Oh, oke, oke. Nah, sekarang transisinya gimana? Dulu kan mungkin Kak Mary sendiri kan nge-handle langsung dengan Raffi. Sekarang mungkin Gigi lebih enak di Gigi ya? Iya,
Bukan masalah lebih enak di Gigi, ya lebih enak dari Mbak Gigi juga karena Mbak Gigi itu tipikal orang yang nggak mau disiapin sesuatunya. Mbak Gigi itu tipikal orang yang nyari baju sendiri, Oke. ini sendiri. Kalau Raffi kan misalnya acara 3 hari ke depan udah disiapin di mobil tuh semuanya. Udah Raffi disiapin ini, kalau Mbak Gigi enggak. Dia bajunya Mbak Gigi itu semuanya nyari sendiri dari sepatu. Aku tinggal ngangkatin aja naruh ke mobil gitu. Iya, iya, iya. Oh mungkin jadi ya lebih nggak gerasa kerusuk gitu ya. Lebih nggak enak gerasa gitu ya. gerusuk ya. Pastinya lebih enak banget sama Mbak Gigi. Tapi untuk ketemu dengan Raffi dan juga Gigi berarti tiap hari juga Kak? Tiap hari. Tiap hari ya? Iya, karena aku kan di rumah terus di Andara. Berarti so far ya tidak ada perubahan terlalu besar antara mungkin jadi asisten Raffi atau asisten Gigi ya? Tetap ya tiap hari ada di Ya sana? tetep, aku sih kemana-mana. Kalau misalnya acara kayak bulan puasa gitu kan Mbak Gigi cuman paling syuting YouTube-nya dia di kantor. Aku tuh kan bulan puasa tuh Raffi dari pagi sampai pagi gitu. Aku rollingan sama season. Mbak, aku kan Mbak lagi senggang nih, aku ikut bos laki ya. Iya, jadi gantian sama season, aku yang tugas siang, malam season. Iya, iya, iya. Pernah bosan nggak sih Kak? Ya namanya kerja pastilah ada sisi itunya. Cuman dipikir lagi, ya mungkin itu karena satu kita lagi capek, bisa jadi lagi ada masalah, ya pasti bosan namanya kerjaan. Tapi dengan berjalannya waktu ntar enak lagi, enjoy lagi gitu. Pastilah ya. Tadi sempat ngomong ada masalah. Sempat ada masalah di antara mungkin hubungan antara Kak Mary dengan Raffi Ahmad sendiri nggak? Enggak, saya nggak pernah ada masalah hubungan sama bos itu. Dan bos itu juga nggak pernah marah sama saya sampai saat ini. Mau saya ketinggalan gesper, mau saya ketinggalan apa gitu, nggak pernah. Saya nggak pernah kalau ada masalah sama bos Raffi. Mungkin nih saya ada masalah sama keluarga, sama ponakan gitu kan. Kadang-kadang ponakan suka nakal apa Iya, gimana. iya. Iya pasti. Kayak gitu. Masalahnya nggak pernah sama bos Raffi, nggak pernah sama keluarganya semuanya, nggak pernah. Pasti sama keluarga saya sendiri. Selama 17 tahun nggak pernah ada masalah besar yang gimana itu nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan Raffi marahin saya juga nggak pernah. Karena kalau misalnya saya di jalan, misalnya Oke. ketinggalan Iya. gesper atau sepatu yang dia ingin pakai. Iya. Aku di jalan tuh udah bilang, bos yang itunya ketinggalan. Kamu pakai gesper nggak? Misalnya gesper Iya, iya. ketinggalan. Iya pakai, ya udah nanti pakai punya kamu aja gitu. Oh, oke, oke. Jadi pakai punya aku dia. Luar biasa ya, baik banget rupanya ya. Baik, Seorang alhamdulillah Raffi baik. Ahmad ya. Ya mungkin itu yang bikin Mary juga betah 17 tahun ya. Iya, karena baiknya itu juga nyaman bekerja, terus kekeluargaannya gitu. Sempat ada nggak mungkin suatu hal ya, mungkin kalau dari Raffi sendiri mungkin nggak marahin, tapi dari Mary sendiri ngelakuin kesalahan yang fatal banget. Sempat nggak? Ataukah cuman hal receh seperti kayak gesper atau sepatu? Iya, cuman itu doang. Wow. Karena aku itu dulu kerja sama bos Raffi yang waktu rumahnya di Lebak Bulus itu nggak pernah telat sama sekali. Oke. Bener-bener saya nggak pernah telat. Saya kadang-kadang orangnya Raffi itu suka kaget. Saya pulang jam 5 sore, jam 5 pagi, Iya. tidur setengah 6 saya harus bangun, saya bangun setengah 6. Terus saya bangunin bos, habis kelar saya kelar gitu. Berapa, mungkin semalam apapun pulangnya tetap nggak pernah telat paginya? Tetap nggak pernah telat. Mau saya yang penting alarm handphone dinyalain ya, pasti Iya, saya iya. bangun. Wow. Profesional sekali ya Mary berarti ya? Alhamdulillah ya tanggung jawab. Makanya bos Raffi mungkin udah nganggap saya udah kayak kakak Iya. atau udah kayak keluarga, mungkin ya dari situnya juga kali ya. Iya, Saya iya, tuh iya. nggak pernah telat, sama sekali nggak pernah telat. Wow. Dan juga Mary di sini berarti belum ada mungkin visi atau ambisi ke depan yang gimana banget. Pokoknya for now akan tetap ikut Raffi sampai kapanpun. Iya, untuk saat ini iya. Luar biasa karena memang sih ya sudah terjamin juga ya. Iya udah kejamin juga sama bos, udah enak, bos juga baik kan. Apalagi sekarang udah mau dibangunin rumah ya. Benar. Tapi apakah mungkin sempat malu nggak dicap sebagai, ya kamu kan cuma asisten. Enggak, saya nggak pernah malu karena kan kerjaan itu mau apapun itu, mau tukang sapu, mau apapun itu yang penting kita halal kan. Benar. Nggak pernah malu, aku mah nggak pernah malu mau dibilang lu cuman asisten, lu cuman nggak pernah malu aku. Bangga dengan pekerjaan aku sebagai asisten karena kan dengan aku jadi pekerja sebagai asisten aku bisa beli tanah, bisa beli Iya. tambak udang, bisa beli sawah di kampung. Kan alhamdulillah juga kan. Nah oke kita akan ngebahas itu lagi. Berarti sudah bisa beli apa aja dari sejak awal bekerja dengan Raffi sampai sekarang apa saja yang sudah dicapai Kak Mary? Alhamdulillah aku sih investnya tanah di kampung. Tanah? Tapi ya iya di kampung. Rumah juga udah dibagusin di kampung Oke. yang rumah lama. Terus beli tambak udang, beli sawah gitu. Itu berarti yang ngurus mama atau gimana? Kakakku yang perempuan. Oke.
Karena ibuku udah tua. Oh iya iya iya. Nah itu sempat kepikiran untuk stay di kampung nggak sih Kak? Untuk ngerawat mama? Rencananya sih nanti kalau misalnya rumah ini udah jadi, mama mau disuruh tinggal di Jakarta. Cuman udah dirayu-rayu dari sekarang, dia tetap nggak mau, tetap maunya di kampung. Karena emang di kampung itu ibuku tuh udah tinggal sendiri di rumahku itu, Iya, iya. nggak ada orang lain. Paling ponakanku yang tinggal di situ buat nemenin gitu. Iya iya. Pengennya sih ibuku sih di Jakarta gitu. Kalau Bener. misalnya rumah udah jadi, biar ngerasain lah di sini gitu kan. Tapi Iya, iya. ibuku nggak mau. Iya iya. Nggak mau sama sekali. Tapi nggak tahu nanti ya, mudah-mudahan nanti ya pura-pura suruh main aja ke sini gitu kan. Iya iya iya. Dijebak gitu. Siapa Dan tahu. 17 tahun ini kan sebenarnya bukan waktu yang cepat ya Kak. Sempat Iya. ada mungkin perkataan dari ibu, udah pulang kampung aja nemenin ibu atau gimana? Atau Ya itu yang kemarin katanya. Karena kan kalau aku perlu kamu jauh nak, Iya. kamu di Jakarta. Ya udah kalau misalnya kamu di kampung, kamu bisa buka usaha di Pasuruan. Kan di Pasuruan ada usaha ya. Iya. Bibiku juga di Pasuruan, sepupu-sepupuku banyak di Surabaya gitu. Tapi dengan kejadian Raffi jemput aku lagi ke kampung dan dia minta izin ke ibuku, gimana Bu? Ini Raffi kesini dia minta aku buat balik lagi ke Jakarta. Ya udah mau gimana lagi, orang bos lu datang ke sini, ya udah Nah. ikut aja nggak apa-apa. Akhirnya aku ikut lagi. Iya iya. Iya. Tapi sempat sedih nggak sih Kak kalau sudah ya 17 tahun ini kan berarti paling pulang kampung baru berapa kali ya? Saya enggak setiap setahun sekali saya Setiap setahun pulang sekali kampung. pulang gitu. Tapi Iya. kan pasti setiap kembali ke Jakarta pasti ada perasaan bersalah ninggalin mungkin mama sendirian di rumah di kampung gitu. Iya, pasti sedihnya sih pasti ya begitu. Cuman senangnya lagi kan saya cukupin semua ibu di kampung ya. Terus ada kakakku 2 di kampung yang harus suruh jagain gitu. Pokoknya kalau masalah sedihnya namanya kita jauh sama orang tua ya pasti sedih. Pasti Sedih ada banget. kesedihan Aku ya. kadang-kadang suka nangis sendiri gitu. Cuman aku kan nggak ketinggalan. Tiap hari itu pasti saya telepon ibuku. Setiap saya pulang kerja atau saya lagi di rumah Raffi, pasti saya sempatin telepon tiap hari. Tiap hari telepon Tiap ibu. hari selalu telepon. Iya iya dan ibu juga mungkin merasa tenang karena kerjanya juga sama Raffi. Iya benar. Bos yang juga sayang sama Kak Mary berarti Iya. gitu ya. Oke oke. Nah kalau untuk di dalam rumah Raffi sendiri gimana kedekatan antara sesama asisten atau mungkin orang yang stay di sana? Kita sih udah membaur, udah sama kayak keluarga juga sama. Makan kita rame-rame, makan bareng-bareng kadang-kadang kita kayak aku suka kalau misalnya ada rezeki kita beli makan nih, ayo rame-rame makan rame-rame. Udah enak-enak sih, malah ceng-cengan di sana. Ceng-cengan, buli-bulian gitu. Dan yang tinggal di sana ada berapa orang? Kak? Pokoknya banyakkan karyawannya di sana. Oke. Sekitar 20 orangan 20 kali orang? di rumah, iya. Di rumah? Yang di rumah. Oke. Tapi dari Kak Mary sendiri nggak tinggal di sana ya? Enggak, kecuali kalau saya pulangnya larut pagi, baru takut pulang karena naik motor, Oke. takut kena begal, baru Iya, saya iya. nginep di situ. Oh. Tapi baju saya, kamar saya ada di situ. Oh disiapin kamar? Iya, disiapin kamar buat tidur kita di situ ada. Oh oke oke oke. Nah kalau gitu sesolid apa sih keluarga ini Kak kalau misalnya Kakak bisa menilai dari luar gitu. Kadang kita cuma ngeliat apa yang kelihatan di kamera gitu ya. Tapi di dalamnya apakah mungkin apakah ada kubu-kubu gitu dari mungkin asisten atau mungkin dari Raffi dan giginya sendiri? Enggak, kalau solidnya sih kalau menurut aku udah enggak di belakang kamera, di depan kamera emang Raffi yang membagi gitu udah segitu. Semua sama karyawan itu dia tuh benar-benar merangkul semuanya. Kecuali terutama Mbak Gigi ya, dia merangkul karena kan dia yang terus ketemu sama orang-orang kantor. Kalau bos Raffi kan dia meeting keluar, kerja keluar gitu kan. Kalau Mbak Gigi itu dia nggak pilih kasih. Tapi meski Mbak Gigi nggak pilih kasih gitu pasti dia juga menilai antara kayak naruh CCTV nanti dia cek dari handphonenya kayak gitu. Oke. Tapi Mbak Gigi baik, solid semuanya solid. Bukan kalau masalah kesulitan Mbak Gigi sama Raffi itu bukan di depan kamera doang, di belakang kamera pun sama. Oke. Kayak gitu. Kalau kubu-kubuan sih kayak asisten aku misalnya kayak orang rumah atau mbak yang tukang masak enggak, kita nggak ada kubu-kubuan. Pokoknya Nggak ada kita ya? satu makan ini ya udah makan semuanya. Gitu. Oke oke oke. Kita menanamkan itu. Nah kalau misalnya dari Raffi dan juga Gigi yang lebih galak yang mana? Yang lebih galak nggak ada sih. Nggak ada yang galak? Nggak ada yang galak. Soalnya mereka itu kalau negor seseorang yang dia nyeledor sedikit itu pasti aku. Jadi aku nggak tahu dia ngomong galaknya itu. Oh Mary itu tegur dong ini. Kalau misalnya kayak Raffi, Mer itu bilangin tuh dia gini-gini gitu. Selalu kayak gitu. Tapi kalau galak itu kan kamu gini kan Iya, gitu iya, kan. iya, Ini iya, enggak, benar. aku belum pernah nemuin Mbak Gigi atau Raffi itu
nunjuk-nunjuk atau sambil ngomong kenceng ngegas gitu nggak pernah. Alhamdulillah. Cuman tegas lah gitu Iya ya? cuma tegas, kalau suruh negor tuh pasti orang rumah yang kerja di rumah aku. Wow. Kayak gitu. Oke. Dan kalau untuk ngomong tentang fasilitas yang membuat mungkin Kak Mary bisa stay 17 tahun dan juga banyak dari Rans Entertainment yang tetap loyal sampai sekarang. Apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh Raffi dan juga Gigi? Banyak. Selain uang, saya ada beberapa dibeliin tas branded, terus sepatu. Wow. Banyak banget alhamdulillah. Iya, dikit-dikit dikasih bonus, Ya. dikit-dikit dapat ini, dapat tas kayak gitu. Ya alhamdulillah sih. Tapi itu tidak ke semua orang ya? Eh, Kalau asisten nggak tahu yang di kantor ya, kita kan nggak tahu kalau yang di kantor. Tapi kalau yang asisten kayak aku, Lala, Sesen dapat juga semua. Semua dapat? Iya, kalau misalnya aku dapat itu Sesen buktinya dapat, terus Oke. Lala dapat gitu. Nah sempat ada ini nggak sih kayak berasa, kan saya yang paling lama ngikutin Raffi. Oh enggak. Iya kan? Kalau Kok kenapa dapatnya dapat semua gitu? Enggak, saya kalau itu kan namanya iri. Iri kan tanda nggak mampu kan. Jadi saya nggak pernah mau si A dapat duluan. Kayak buktinya misalnya Mbak Gigi ngasih sesuatu nih ke Sesen. Terus Sesen bilang ke aku ya diem aja nggak ngomong, tapi nanti ini buat kamu gitu Mbak Gigi. Ternyata sama, kita disamain semuanya gitu. Nggak pernah ibarat kata ke aku iri, si A nggak dapat ini dapat itu enggak gitu. Karena kan rezeki udah Tuhan yang ngatur gitu. Berarti tidak ada karena senior terus saya akan ngasih lebih gimana, enggak ya? Semuanya Enggak. pukul rata Semuanya ya? sama pukul rata. Oke. Tapi kalau dalam hal gaji pasti ada perbedaan dong? Oh iya, kalau dalam gaji sih ada perbedaan pasti. Kayak misalnya aku sama Sesen ya pasti tinggian aku gitu. Iya. Karena ya senioritas juga itu kan ya? Bener, dan pengorbanannya juga kan lama ya kan. Nah. 17 tahun bakbuk dari pagi. Kalau Sesen kan masuk ke Raffi sekarang udah alhamdulillah, bos Raffi juga nggak pernah pulang larut malam, jam 10, jam 11 sudah pulang. Kalau misalnya ada acara di rumah, Sesen udah nggak harus ke rumah, ada aku yang standby kan gitu. Udah gitu udah enak. Kalau aku dulu yang benar-benar udah kayak mayat hidup dari pagi sampai pagi. Iya. Ya itu mungkin selalu langganan ke rumah sakit, vitamin itu semua Kak ya? Iya. Iya. Infus ke rumah sakit, bukan pulang tidur, jalan kerja lagi. Iya. Tapi kalau gitu berarti ya untuk gaji dari Kak Mary sendiri ya termasuk salah satu yang paling tinggi di Rans Entertainment. Oh, nggak tahu sih, kalau aku kan nggak pernah mau tahu kayak gaji Sesen berapa, gaji yang lain berapa. Aku juga nggak pernah mau tahu dan nggak pernah ngulik-ngulik gitu berapa gajinya. Cuman ya mungkin kalau misalnya bos Raffi itu ngomong, misalnya kan aku kemarin baru dalam 1 tahun ini 2 kali naik gaji ya kemarin aku. Jadi kata bos, lu udah tinggi itu gini gitu. Kurang lah ini gini. Gitu ya alhamdulillah sih. Dalam setahun naik gaji 2 kali? Iya kemarin naik gaji 2 kali karena kan bos Raffi itu waktu dari pas dia kena musibah waktu itu. Kan aku nggak minta gaji selama 3 bulan kan sampai dia keluar lagi. Terus aku minta naik gaji baru dinaikin kemarin. Terus aku bilang gini kan ini dari waktu itu gini, ya udah naik lagi. Oh iya. Atau mungkin tergantung moodnya juga ya. Jadi moodnya Raffi, naikin gaji semua gitu. Iya naikin gaji. Tapi kalau sekarang kan mungkin saya kalau melihat dari sosial media, dari YouTube channel mereka gitu. Bagaimana mungkin kalau Raffi itu sangat royal sekali. Dengan kepada mungkin para asistennya, orang yang kerja. Oh mau apa, beli apa, udah beli aja langsung 3 menit saya kasih beli semuanya gitu. Iya benar, emang Iya suka kan? ada kaget-kaget gitu. Kaget-kaget seperti itu kan itu. Iya benar. Dulu mungkin nggak ada seperti itu ya Kak ya? Kalau dulu masih aku kan dulu pas lagi sama aku sama Teh Mira. Bener. Ada juga sama. Oh ada juga? Kadang-kadang kalau misalnya lagi ke Plaza Indonesia tuh ambil satu-satu. Oh. Iya misalnya lagi ke sana ambil satu-satu. Iya. Kalau misalnya ini tiba-tiba dolar nih sama juga. Tiba-tiba dikasih dolar Iya gitu? tiba-tiba dikasih dolar gitu. Sama juga. Sama dulu. Iya. Kalau sekarang sih ya suka di kantor, suka gitu-gitu juga sama orang kantor. Dan sama aku terutama juga sama. Iya. Jadi sama. Jadi bagi Gia sama Raffi itu, Raffi dulu sama Raffi sekarang itu sama gitu. Dan pasti ya banyak sekali yang pengen ini ya masuk ke, ke iya, daftar ke bener. Rans Entertainment sekarang karena ya baru satu perusahaan ini yang mungkin bosnya baik banget, jam kerjanya juga oke, terus sering dikasih dolar, nah gaji tanpa diminta sama sekali gitu. Amin. Oke, dan pemirsa kita punya satu video nih yang dulu katanya dan juga ini buktinya bahwa Kak Mary ini sempat ya susah ketika Raffi belum terkenal sampai sekarang tuh perbedaan seperti apa dan
perbedaan nyatanya sekarang tuh anak-anak sekarang lebih enak hidupnya, ya kan? Asisten sekarang tuh lebih nyaman, mungkin jam kerjanya sudah nggak lagi babi buta gitu. Nah kita mau lihat di tayangan yang ini, coba kita lihat. Karena kamu nggak pernah merhatiin asisten kamu yang ikut dari pagi sampai pagi. Kadang-kadang tidur di basement RCTI, saya berdempet-dempet sama Pak Ben. Itu nggak pernah diaturin, nggak pernah diiniin. Wah, Oke, oke itu Hanya aku doang yang bisa marah sama dia. Iya. Iya. Saya doang yang bisa marah. itu marahnya itu sudah terpendam berapa lama itu Kak? Iya, itu gara-garanya awalnya, Mer, lu podcast sama gue. Ah. Podcast apaan sih, Bos? Udah, unek-unek lu aja. Hah? Bener unek-unek gue nih, jangan di-cut ya. Aku bilang gitu, tayangin ya. Iya, katanya gitu. Akhirnya saya podcast, terus saya marah-marahin begitu. Iya, iya. Tapi coba, itu adegannya itu kronologisnya itu seperti apa Kak? Kronologisnya itu, jadi saya intinya minta naik gaji. Oke. Intinya saya minta naik gaji karena belum dinaik-naikin. Ah. Udah dinaikin sekali Dinaikin. itu. Cuman nominalnya belum yang aku mau. Akhirnya yang kedua juga belum yang aku mau karena belum diturutin sama dia. Ya udah segini aja dulu gitu. Iya, iya. Iya itu kayak gitu, kayak minta naik gaji. Minta naik gaji, Iya. terus ya tapi podcast itu juga dibayar dong pastinya ya? Dibayar. Dibayar juga gitu ya? Dibayar juga. Oke, tapi undang-undang yang keluar tuh apa aja? Mungkin dulu workload-nya ya terlalu banyak sampai tadi harus tidur di parkiran, Ya tidur iya. di musola gitu. Dan selalu harus ada dimanapun Raffi syuting atau gimana gitu. Iya, ya unek-uneknya yang dulu yang masih susah-susahnya lah sama dia ibarat kata. Kita tuh masih macet-macetan, masih Oke. naik motor, masih naik Gojek kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Bukan Gojek, dulu belum ada Iya. Gojek ya. Masih naik ojek. Jadi setiap di TV ini kita ada Gojek 2 buat aku. Iya. Masuk ke CTV ini di Trans TV pun ada Gojek yang buat kita berdua sama Raffi. Dan jadi kemana-mana naik ojek. Di kemana-mana naik ojek. Tapi sempat dikatakan ada masanya ojek kamu bayar sendiri. Enggak, selalu bos karena kan aku Selalu yang bos bawa, ya? iya aku yang selalu bawa dompet bos. Oh, Kita udah oke, siapin. oke. Tapi kalau sekarang kan lebih enak karena udah ada mobil gitu ya. Iya, udah ada mobil, udah enak sekarang. Jadi kalau zaman dulu ojek kemana-mana karena ngejar syutingan juga gitu kayak. Iya, ngejar syutingan dulu acaranya tuh banyak ya kasihan kadang-kadang kalau misalnya di sinetron lawan main satu frame-nya sama dia udah nungguin dari tadi. Kita kalau naik mobil kan nggak keburu akhirnya naik Benar. Gojek kayak gitu. Benar. Nah, katanya juga sempat ada perasaan nggak enak nggak sih atau mungkin iri dengan Sensen yang kita tahu juga Sensen hadirnya kan belakangan ya Kak ya. Hadirnya belakangan kalau dari Kameri kan hadirnya pas sinetron sebelum dapat yang acara musik itu gitu. Nah, Sensen tuh ditemui di acara musik itu ya? Iya, karena dia Sesen itu juga dulu asistennya Tara, asistennya almarhum Olga. Oke, Kak Olga, iya Kalau siap. misalnya iri sama Sesen sih enggak, saya enggak pernah iri. Itu yang kadang-kadang bos suka ngeledekin aja. Ah lu ini sama Sesen gini karena lu sekarang udah ikut Gigi gini-gini. Enggak sebenarnya. Itu akal-akalan bos aja. Akal-akalan ya? Oke, kalau gitu kita punya videonya kita mau lihat nih. Iya. Bener nggak akal-akalan atau Akal-akalan beneran? bos tuh. Coba kita lihat, ini dia. Sensen sekarang masih enak, bos jam 11 sudah pulang. Dulu gue dari pagi sampai pagi motor-motor nggak pulang-pulang. itu saya cuma merbandingkan yang kerjaan saya dulu sama sekarang Iya. gitu kan. Kalau dulu kan emang saya bener nggak ada pulangnya. Nggak ada pulangnya. Sehari semalam nggak ada pulangnya. Pokoknya sering banget itu aku terlewat pulangnya jam 9 baru nyampe rumah. Jam 9 dari kemarin pagi. Oke. Jam 9 nyampe rumah, jam 8 nyampe rumah gitu. Kadang-kadang udah langsung ke acara yang itu dulu. Iya. Langsung pagi-pagi di sana Iya, gitu Kak ya. bener pagi-pagi di Suntik sana. vitamin C udah gitu. Kalau inget itu ya Allah makanya. Tapi ya bisa dibilang kerjaan Sensen lebih enak, lebih ringan. Iya lebih enak, makanya kan aku bilang Sensen itu udah enak karena Bos Raffi itu udah nggak sepadat dulu. Dibilang nggak sepadat dulu tuh Bos Raffi itu nggak ada acara yang sampai larut malam atau menjelang pagi gitu kan. Iya. Kalau dulu kan banyak banget. Iya. Acara-acara yang single ladies itu sampai pagi mulu tiap hari. Benar. Apalagi sekarang mungkin sudah ada YouTube dan mungkin fokus ke YouTube juga, jadi lebih banyak di rumah. Iya, gitu, lebih banyak di rumah. Sekarang tuh jam 10, kadang jam 8, jam 9 malam dia udah di rumah. Tapi sekali-kali kadang-kadang kalau misalnya lagi meeting di luar tuh jam 12 gitu. Oke. Udah enak. Nah, apa sih yang mungkin Kak Mary paling suka dari Raffi? Sifat apanya yang paling suka dan sifat apa yang paling dibenci? Sifat yang paling aku suka dia baik. Baik ke semua orang bukan ke aku doang lah. Oke. Pokoknya sifat baiknya dia. Sifat yang paling aku nggak suka nyuruhnya. Gimana? Jadi
Bos Raffi itu kan nggak mau ya, kalau kayak season nih sering diaduin ke aku, season itu. Oke. Karena kan dia itu satu nggak bisa, handphonenya tuh nggak ada baterai atau tinggal sedikit, jadi Oke. setengah udah colok lagi. Oke. Yang nggak kusuka ya nyuruh belum selesai udah nyuruh lagi. Jadi intinya, Mer itu ini nih Mer, aku belum jalan ke situ. Mer yang itu gitu. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau aku lagi mungkin lagi ribet gini, tenang dulu nih tangan saya 2, suka begitu kadang-kadang. Ingat nggak ini 2, kaki mau disuruh jalan juga gitu. Iya, iya. Mau suruh ini juga gitu. Kadang-kadang suka saya lawan begitu, Iya, tapi ya iya. bercandaan gitu. Berarti banyak sekali tanggung jawab yang Raffi berikan ya kepada Kak Mary ya. Mungkin beda dengan yang lain ya. Banyak banget. Wow. Tapi sekarang kan mungkin asistennya makin banyak nih. Asistennya makin banyak, dari Kak Mary sendiri makin happy nggak sih? Atau justru merasa makin banyak saingan? Makin happy karena kerjaanku makin sedikit. Oh, Kalau kayak dulu kan aku harus ngatur semua baju continuity atau baju yang harus dipakai lagi semua. Sekarang nggak, udah ada orang rumah yang ngatur. Oke, tapi apakah dengan gitu mungkin jadi terbagi perhatiannya? Mungkin tadinya bisa mungkin fokus baiknya cuman ke Kak Mary seorang. Enggak. Atau mungkin gajinya bisa paling tinggi ke Kak Mary seorang. Karena sekarang mungkin sudah rame-rame, ya udahlah kita bagi rata atau gimana? Enggak, ya paling intinya namanya saya kerja paling lama ya pasti ya di antara yang orang-orang rumah itu mungkin aku ya yang paling, Iya. mungkin kita kan nggak tahu ya. Iya, iya, Ya iya. mungkin aku, kalau menurut aku sih gitu. Iya, iya, iya. Apakah boleh Enggak. dibocor? Sesuai enggak, jangan. Sesuai lah pokoknya, sesuai lah pengabdianku sama Mas Raffi yang udah jalan 17 tahun ini. Wow. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, hal yang paling kamu suka dari Gigi dan paling nggak suka? Mbak Gigi itu kalau nggak sukanya sih aku, nggak sukanya lelet. Mbak Gigi itu lelet, ngaret. Pokoknya Mbak Gigi itu paling nggak sukanya itu aku ngaret, lelet. Kenapa aku paling nggak sukanya ngaret, lelet? Karena Bos Raffi itu selalu nyecernya ke aku. Oke. Mer, Gigi lu sampai mana? Saya sampai ke atas, ternyata dia masih mandi. Oh, Mary bilang ya aku masih ngeringin baju. Gue turun ke bawah padahal masih mandi. Ya. Ntar Mbak Gigi lagi ngeringin baju. Terus ntar kan dia main handphone, Bos, dia bilang, ini udah jam berapa, mana sih Gigi, Mer panggil. Saya ke atas, ternyata Mbak Gigi masih ngeringin baju. Bilang lagi cari baju gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang saya juga jadi batu bulan-bulanannya mereka Bulan-bulan berdua mereka ya. itu. Karena kan dari atas saya suruh bohong, Iya, iya, bener, dari bener. bohong nyejes saya suruh ke atas gitu. Kalau gitu berarti yang paling sering dicurhatin ya berarti ya Kak Mary juga ya. Kalau ada apa-apa sharingnya, curhatnya ya. Oh, Mbak Gigi tipikal orang yang nggak pernah ngomongin orang sih. Oh gitu. Iya, dia tipikal orang yang nggak tahu ya sama teman yang lain. Tapi kalau sama aku sih nggak pernah mau dengan contoh nih misalnya ada artis yang bermasalah gini-gini, dia nggak Benar. pernah. Wah itu wah gini ya wah nggak pernah, diem aja. Paling dia kalau ngomongin itu tentang bercanda, tentang pacar, misalnya kayak udah punya pacar nggak, pacar mana sekarang gitu. Suka nanya doang begitu ke aku. Tapi kalau misalnya ngobrolin yang hal nggak penting dia nggak pernah, belum pernah. Mbak Belum Gigi. pernah ya? Iya. Yang nggak sukanya Mbak Gigi ya cuman itu lelet. Leletnya ya? Lelet, ngaretnya lelet. Itu doang. Kalau Bos Raffi nyuruh belum kelar satu udah nyuruh lagi. Iya, iya, iya. Nah kalau Rafathar? Kalau Rafathar mah lucu saya. Semuanya suka kalau sama Rafathar. Tapi Nggak ada. Jailnya yang penting Bos Rafathar, bos kecil aku tuh seneng ya udah nggak apa-apa. Pasti Iya. aku dijailin, dicoret-coret semua. Bulu-bulu betis dilakban gitu doang paling dia. Nggak apa-apa sih, yang penting dia happy gitu. Aku seneng. Tapi kan sempat ada obrolan juga di luar sana yang sempat viral juga bahwa harusnya anak kecil tuh lebih sopan, lebih mungkin teratur, lebih apa. Nah dari Mary sendiri gimana? Sebagai orang dalam ya, karena kalau kita lihat kan di luar, kok ngomongnya lantang sama mungkin orang lebih tua, harusnya mungkin lebih sopan. Kok seperti ini gitu? Oh ya itu mungkin yang waktu itu sama Baim ya. Ya yang masalah itu sama Baim. Karena kan emang Baim itu selalu ngeledekin Rafathar ya. Oke. Karena dia ke situ tuh pasti udah nggak mau, sama Baim tuh udah pasti kekeh nggak mau. Kalau Iya. sekarang kayaknya udah berteman mereka ya. Jadi saya mungkin ya namanya anak kecil Iya, ya, dia iya. belum ngerti, belum apa. Tapi sebenarnya pas Rafathar itu lagi nggak sama Baim, baik. Dia nggak pernah ngomong yang ini, karena ngomong kepleset dikit itu dimarahin maaf langsung gitu. Nggak marah, mama nggak marah, cuman mama ngeliatin dong, maaf langsung gitu. Iya, iya. Semua pun ke aku pun juga begitu, nggak boleh gitu. Iya maaf Om Mary gitu. Jadi sebenarnya anak ini ya anak yang sangat diajar oleh orang tuanya Iya ya. diajar pasti, diajar karena nggak boleh ngomong kasar, Iya. nggak boleh nyuruh sama yang lebih tua. Kalau nyuruh pun harus minta tolong gitu. Pasti dia Rafathar itu kata-katanya kalau mau minta tolong, Om Mary tolong, boleh tolong nggak? Boleh tolong AA nggak? Iya apa A?
mau minum, ambilin minum gitu. Pasti ada kata tolong. Iya, soalnya kalau netizen kan ngomongnya, oh kebaikan syuting, kebaikan nyari duit, anaknya nggak diperhatiin gitu. Tapi itu salah berarti ya. Salah itu mah. Iya, Karena iya, kan iya. mereka nggak tiap hari ketemu sama Rafathar. Coba ketemu sama Rafathar tiap hari. Tapi pernah nggak sih jadi bumerang karena mungkin ngebela, kan lumayan frontal ya dan radikal ngebela mungkin keluarga Gigi dan juga Raffi. Pernah nggak jadi, lu kan orang dalam, lu kan ini gitu. Nggak pernah, nggak pernah gitu. Karena Nggak kan pernah saya misal ada masalah pun saya nggak pernah mau cari tahu. Dan saya nggak pernah mau tahu. Yang penting prinsip saya itu saya tanggung jawab sama kerjaan, tanggung jawab sama kerjaan, udah itu tok aja gitu. Dan kita juga punya satu video ini yang melihat kedekatan antara Mary dan juga Rafathar. Nah, kita ready videonya, kita lihat seperti apa videonya, ini dia. Wow, udah kayak bapak anak ya? Iya bener. Bukan bapak anak lagi. Om sama cucu. Kakek sama cucu. Kakek sama cucu. Iya. Seberapa sayang Kak Mary dengan Rafathar? Kalau seberapa sayangnya sih saya sayang banget. Mungkin untuk saat ini ya ketimbang saya sama Raffi Ahmad saya lebih sayang sama Rafathar. Iya. Karena Rafathar itu anaknya lucu gitu ya. Pasti apalagi kalau aku inget-inget yang foto yang tadi ya. Itu seneng banget, haru lah pokoknya semuanya perjalanan aku kemarin tuh 4 bulan ya. Di luar negeri dan Rafathar itu selalu gendongnya sama aku karena Gigi nggak bisa gendong, Rafatharnya udah mulai berat jadi gendong selalu sama aku. Kalau misalnya dia nggak naik stroller dia gendongnya sama aku gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi di salju-salju gitu aku yang disuruh kubur ke papanya kayak gitu. Saya mah kalau dibilang sayangnya sih nggak bisa diukur sama kata-kata kali ya. Sayang banget, sayang pokoknya sama Rafathar. Iya, jadi itu juga mungkin yang membuat Kak Mary nggak bisa ya mungkin kemana-mana gitu ya. Tetap stay sama Raffi ya karena ada Rafathar juga yang membutuhkan bisa ya. jadi. Iya. Dan bisa nggak sih mungkin apakah karena mungkin belum berkeluarga terus ya karena mungkin juga urusan kerjaan gitu akhirnya menganggap ya seperti ya sudah ponakan sendiri atau anak sendiri bahkan. Iya aku sih udah menganggap Rafathar udah kayak anak, udah kayak cucu, pokoknya ya sayang banget. Tapi nggak tahu kalau nanti aku udah berumah tangga ya, udah punya anak, kita kan pasti ngurusin anak istri gitu ya. Dan doain ya mudah-mudahan aku bisa dapat jodoh gitu kan secepatnya. Amin. Amin. Nanti kita akan masuk ke kriteria jodohnya seperti apa. Tapi kalau sesayang itu dan saya bisa tadi melihat ketika mungkin Kak Mary ngeliat tayangan seperti itu ya matanya juga sudah berkaca-kaca karena kangen dengan momen seperti iya, itu ya. Iya bener kangen sekali dengan momen seperti itu dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali mungkin juga netizen ya ada juga yang tidak senang dengan Rafathar. Nah dari Kak Mary menanggapi itu seperti apa? Karena kan lumayan sering dibully juga dari mungkin hal attitude tadi gitu. Netizen tuh kan maha benar ya udah biarin aja. Aku tuh tipikal orang yang nggak pernah kalau misalnya nggak dari fannya bos ngasih tahu, nggak pernah baca komen, nggak pernah apa gitu. Kadang-kadang temannya bos ngasih tahu, cuman aku baca doang tadi. Ya udah biarin aja nanti namanya omongan yang nggak benar itu nanti juga bakal hilang sendirinya. Aku selalu begitu. Iya. Iya. Jadi Kak Mary ya melindungi Rafathar dengan cara tersendiri juga iya, ya. Iya bener, melindungi Rafathar dengan cara tersendiri. Kalau misalnya toh Rafathar benar ya aku lindungin, kalau misalnya Rafathar salah ya aku tegur gitu. Tapi kalau misalnya yang masalah waktu itu ya emang karena dari awalnya kan netizen mungkin nggak tahu ya. Kalau misalnya itu udah bener di seolah-olah musuh mulai dari Rafathar tuh masih bayi sama Baim gitu. Iya. Dan itu mungkin cuma bercanda doang gitu lah. Bercandaan doang. Iya. Oke. Tapi kalau nanti sudah lahir baby boss kedua, apakah nanti rasa sayangnya akan terpisahkan atau dibagi dua atau gimana nanti? Bisa jadi dibagi dua kali ya sama adeknya. Cuman ya lihat aja nanti mudah-mudahan ini persalinan Mbak Gigi di akhir bulan ini mudah-mudahan ya dilancarkan. Amin. Bayinya sehat, ibunya juga sehat. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya sehat jasmani dan rohani. Amin. Amin. Dan kalau ngomong tentang doa tadi juga kita bisa melihat bagaimana seorang Raffi Ahmad juga transisinya menjadi orang yang lebih rohani. Itu
terjadi loh. Hebat ya. Kalau mungkin kita bisa melihat dulu kan mungkin happy-happy, mungkin party, mungkin seru-seruan. Nah Iya. sekarang menjadi orang yang sangat family man sekali dan sangat bertanggung jawab dan bahkan lebih sering ibadah. Dia kadang-kadang suka sholat bertigaan di kamar sama Rafathar. Kalau misalnya Bos Raffi baru pulang, Ya. menjelang Isya gitu pulang. Yuk sholat bareng papa. Ya udah sholat mereka bertiga bareng papanya. Luar Di kamar. biasa ya. Alhamdulillah sih. Ya mungkin bos juga udah umurnya udah kayak sekarang kan. Misalnya udah tua ya dibilang Iya. udah tua ya. Masa mau begitu-begitu mulu. Benar. Masa mau ibarat kata sekarang dibilang pos dia playboy ya memang dari dulu dia capnya udah playboy kan. Pasti udah tahu ya udah biarin aja itu kan ibarat kata mungkin capnya dia Iya. udah playboy gitu. Tapi orang mah kan ada transisinya. Iya. Ada dari dulu yang dia terkenal buaya darat, yang Iya. terkenal anak. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu dia punya anak, punya istri ya udah baik. Ya, ya. Jadi masa lalu biarkan berlalu gitu Kak Iya, ya. bener. Sekarang kita melihat kepada masa depan Masa dan depan. ngomong-ngomong tentang masa depan tadi juga sempat ada didoakan, pengen didoakan agar ketemu jodohnya. Emang kriterianya seperti apa sih Kak? Aku sih jodohnya sih pengennya nggak suka cewek yang kurus, yang Oh gitu, nggak suka cewek yang kurus. yang tinggi, tapi yang tinggi yang agak berisi gitu. Kalau cewek. Oke. Mudah-mudahan ya aku Iya, sih iya. udah nggak mau cari pacaran. Kalau Iya. misalnya sih taaruf langsung jalan gitu aja. Emang Kak Paling Mary pacaran. umur berapa sih? Udah kepala 4. Oh kepala 4. Udah tua. Oke. Jadi makanya pengen nyari yang serius sekarang gitu iya, ya. yang Kalau serius. karakternya seperti apa? Pengennya seperti apa? Karakternya sih ya cewek yang nerima aku apa adanya aja. Nah, dan memang kalau untuk menemukan seorang pasangan hidup, doa dari orang tua itu adalah yang paling manjur. Setuju gak ya? Iya. Dan kita juga punya sebuah tayangan di mana ibunda dari Kak Mary ini mendoakan untuk jodoh. Ini dia. Andi cucu enggak apa terus nembu deh ya. Apa Ya. ratin atau BCAT atau ya terus bagus Athena terus buat terus memperada ke ibu terus nggak apa-apa bu terus terus memperada ke ibu terus dikasih terus dikesayangan sama anak mantu sama anak saya. kalau misalnya gitu, kalau misalnya saya itu dapat jodoh pengennya tentu yang berbakti sama ibu, sayang Katanya sama tuh. ibu. Terus saya pengen juga disayang sama anak mantu, bukan anak sendiri doang. Ya. Ini kapan videonya Kak? Ini video yang waktu saya mau pulang. Ya. Saya pamit ke bos mau resign. Kapan terakhir kali ngobrol dengan ibu? Kemarin. Kemarin ya? Karena saya setiap hari ini dia belum telepon. Karena saya tiap hari itu pasti telepon sama ibu. Kemarin habis sholat Isya saya telepon sama ibu. Ya. Dan kita memang berencana untuk telepon ibu, ya tapi takutnya kendala signal, jadi kita urungkan. Iya. Tapi kita bisa melihat bagaimana hubungannya itu dekat sekali ya Kak ya. Antara Kak Mary dengan sang ibunda itu dekat sekali. Bahkan tadi doanya juga ya mungkin ibu nggak minta yang muluk-muluk ya. Hanya minta yang sayang sama ibu nantinya. Iya. Karena saya tipikal orang itu mungkin anak ya yang ya Gimana Kak? saya jadi nangis kalau gini. It's okay. Kalau ibu-ibu kan. Jadi kan saya anak ketiga dari 3 bersaudara ya. Ya. Waktu ibu masih saya di dalam kandungan ibu 2 bulan, bapak itu cerai sama ibuku gitu kan. Jadi bapak nikah lagi. Sebenarnya sih kalau sekarang kan nggak boleh ya. Mungkin karena waktu itu sakitnya hati seorang ibu. Akhirnya ibu tetap kekeh minta cerai karena bapakku tuh udah nikah lagi sama perempuan lain gitu. Ibuku sering ngomong, ibu kalau misalnya saya dulu nggak deket sama Kiai nak, mungkin udah nggak ada kamu sekarang gitu. Ya. Karena banyak teman-teman ibu yang seprofesi ibu gitu, janda atau yang punya anak pun kamu suruh gugurin. Akhirnya sekarang yang ngangkat derajat ibu kamu ternyata. Ibuku suka bilang gitu. Ya aku ya pokoknya sedih lah nggak pernah diomongin itu ya. Ya. Ya aku nggak dendam sama bapak karena kan nggak ada bekas bapak kan. Ya. Tetap meski sekarang kita satu kampung sama bapak. Ya.
setiap saya pulang kampung pasti saya silaturahmi sama bapak. Karena kan prinsip saya rezeki itu ada di orang tua, keselamatan itu ada di orang tua perempuan gitu kan. Kalau dibilang sedih ya pasti sedih. Ibu tuh sekolahin saya kerja di sawah, kerja buruh ke orang di sawah, nanam padi gitu zaman dulu. Terus ibu tuh sampai nggak ada duit buat beli sarung. Sarungnya tuh karena bolong ditambal lagi, karena bolong ditambal lagi. Dan saya juga sempat berpikir waktu saya masih kecil, saya ngasuh kambing orang gitu kan. Nanti kambing itu beranak 2, kita satu-satu gitu. Jadi makanya keluarga saya sekarang itu paman saya atau apa sih mungkin pada segan karena sama saya. Karena dari kecil itu saya nggak pernah minta duit ke siapapun. Saya bekerja dari diri saya sendiri. Justru kambing itu dari kambing 1 dulu bisa jadi kambing 77 kambing. Saya bisa nikahin paman, bisa nikahin kakakku yang cewek, bisa nikahin bibiku dari hasil kambing itu. Gitu. Dan dulu sempat ibu kerja di sawah berarti? Iya. Sendirian? Iya, kerja di sawah sendirian jadi buruh tani ke orang buat bayar SPP sekolahan aku. Karena kan bapakku tuh dulu bapakku sebenarnya orang berada dan bapakku tuh nggak mau tahu. Jadi bapak itu udah sempat ngaku kalau kamu itu bukan anakku gitu. Jadi lo semuanya tanggung jawab materi atau duit itu nggak pernah sama sekali. Dan sampai saat ini pun itu belum pernah. Padahal satu kampung, tapi turut berduka cita belum lama juga istri bapak yang ibu dulu tuh meninggal kemarin. Iya. Tapi saya pas lagi di Jakarta. Sempat Ada perasaan kurang bisa membahagiakan mama nggak sih Kak? Atau gimana? Soalnya kan mungkin sekarang walaupun Kak Mary mungkin berkelimpahan dalam hal materi, bisa mungkin kirim uang ke kampung dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan waktu kan ya Kak Mary karena terpaku di sini di Jakarta, nggak bisa sering-sering pulang kampung dan mungkin video call juga nggak terlalu sering. Apakah ada perasaan bersalah dan nyesal? Kalau perasaan bersalah, kurang puas, nggak bisa ngebahagiain itu pasti ya. Sampai saat ini pun aku belum bisa ngebahagiain ibuku. Ketimbang dengan ibuku merawat aku mulai dari kecil ya. Itu nggak ada apa-apanya. Cuman aku sebagai anak yang paling bungsu yang tinggal sama ibu. Karena kedua saudaraku tuh udah pindah rumah semua. Jadi aku semaksimal mungkin, itu mungkin saya tuh udah harus ada apapun itu buat ibuku. Makanya ibuku tuh sekarang udah nggak boleh kerja lagi di tani, tiap bulannya udah saya jatah. Pokoknya apapun jangan pernah ngumpet-ngumpet kalau ibu nggak punya duit atau butuh duit bilang aja nanti aku kirim gitu. Iya, iya. Jadi mungkin rasa sayangnya itu ya dari apa yang ibu mau saya bisa berikan. Iya, alhamdulillah begitu untuk saat Gitu, ini Kak, sih, ya? alhamdulillah begitu. Ibuku yang nomor 1 untuk saat ini. Tapi gimana kalau yang ibu butuhkan sebenarnya ya bukan uang Kak, tapi kehadiran dari Kak Mary. Apakah mungkin rela kalau one day mungkin disuruh pilih antara harus milih Rafathar, Raffi dan juga keluarganya atau milih ibunda? Bisa nggak seperti itu? Ya, kalau saya suruh milih, misalnya disuruh milih ibuku, tetap saya suruh pindah ke kampung, saya pasti milih ibuku, gitu. Karena kan segimanapun orang tua yang ngelahirin kita ya, yang ngelahirin kita bisa tahu dunia ini, gitu kan. Kalau Bos Raffi biar kata udah ketemu gede gitu kan sama Bos Raffi. Tapi kalau misalnya ibuku tuh menyuruh saya untuk balik ke kampung, nggak kerja lagi, ya pasti saya lebih nurut ke ibuku. Gitu. Ya. Apakah ada impian yang belum kesampaian untuk ibu Kak? Berangkatin umroh. Karena kan kemarin rencananya aku mau berangkatin umroh kedua kakakku sama ibu jadi berangkat berempat, tapi keburu corona jadi nggak bisa. Oke. Dan itu juga akan kita doakan Kak biar segera tercapai Kak ya. Mudah-mudahan, amin. Ya, karena kemarin udah terhalang, sebenarnya sih udah mau berangkat kemarin. Cuman terhalang karena corona, jadi nggak bisa berangkat sampai saat ini. Dan ibuku juga belum vaksin. Oke. Dan kita punya sebuah video kedekatan antara Kak Mary dan juga sang ibunda, dan mungkin ini akan sedikit mengobati rasa rindu dari Kak Mary sendiri ya. Ini dia. Waduh Mary, Ya. Itu berarti ketika di kampung tadi ya Kak ya? Iya, di sini. Ya. Iya. Terus mau kasih duit mau minta duit ke saya, mau minta ke saya kangkok. Minta 500, beri 1.000, ronde. Terus Nangis terus kalau beri 1.000, mau 500, ketawa.
Apartemen. Jadi gini, waktu zaman kecil kan aku belum ngerti duit kali. Jadi kalau nggak ada pecahan 1.000, aku kan maunya 500. Kalau ibu nggak ada pecahan 500, dia ngasih 1.000, aku nggak mau, kekeh tetap minta 500. Kalau dikasih 1.000, aku nggak seneng. Tapi kalau dikasih 500, aku... Jadi gitu emang. Kata ibu sih kalau dari kecil itu mungkin aku belum tahu uang jadi ya. Iya. Kalau misalnya dikasih 500.000, aku seneng. Kalau ibu ngasih 1.000, nggak seneng. Karena aku maunya 500, jangan kasih aku 1.000 malah dibuang. Iya, iya. Jadi maunya 500 perak gitu Iya, Kak ya. maunya 500 perak. Iya. Wow. Kangen gak sih sama masa-masa kecil Kak? Di kampung gitu mungkin ya belum ada beban atau tanggung jawab seperti apa gitu. Enggak, saya dari kecil udah ada beban. Saya mulai dari SD kelas 2 itu udah ada beban. Karena saya pulang sekolah, saya langsung nyamperin kambing orang, ngangon ke kebon-kebon. Ya. Itu kerjaan saya dari kecil. Jadi saya dari kecil tuh nggak ada diri saya tuh bahagia kayaknya. Saya bener ngikutin keluarga. Saya setiap Jumat kalau madrasah kan dulu sekolah saya Jumat libur. Saya Jumat itu jatahnya saya nyuciin baju ibuku plus baju saya ke sumur gitu kan zaman dulu. Terus selain itu kalau pulang sekolah saya nyari ranting pohon buat masak gitu. Kadang-kadang nyapu-nyapu halaman rumah kayak gitu. Kayaknya sih dari kecil nggak kayak zamannya anak sekarang ya. Ya. SD masih dapat fasilitas dari orang tuanya. Kalau saya itu dari kelas 2 madrasah saya udah ngangon kambing orang. Iya. Karena saya ngelihat saya itu bukan orang nggak mampu. Jadi ngebantu ibu lah gitu secara nggak langsung. Tapi alhamdulillah saya dengan ngangon kambing itu saya bisa beliin giwang ibuku. Padahal saya masih sekolah itu. Iya. Terus ngawinin kakakku sama Iya. perempuan, bibiku juga. Terus bikin perahu buat kakakku usaha di laut. Itu dari saya. Wow. Alhamdulillah. Dan apakah ada perasaan, karena juga tadi sempat ngobrol dengan Kak Mary juga karena ya papa meninggalkan gitu ya. Harusnya papa kan juga lumayan berada dan harusnya bisa lebih baik lagi hidupnya. Tapi karena ditinggalkan sendirian, seorang janda berserta dengan anak-anaknya harus bekerja gitu. Pernah benci gak sih dengan papa? Manusiawi ya. Ya. Pernah benci. Justru saya dulu pernah bawa celurit berdua sama kakakku. Ya. Nungguin bapak mau berangkat nyari ikan ke laut. Ya. Cuman alhamdulillah bapak malam itu nggak jadi nyari ikan. Tadinya kita tuh dulu pernah sempat emang mau niat jahat lah. Tapi alhamdulillah Tuhan masih ngelindungi ya. Amin. Ternyata itu perbuatan yang nggak bagus juga. Karena saking dulunya tuh ya gimana sih. Saya buat beli buku aja nggak pernah beli buku. Karena saya itu dari sekolah itu entah saya dapat juara 1, Ya. ranking 1, ranking 2 di kelas gitu kan. Terus misalnya saya lomba baca Al-Quran, lomba ajan gitu kan. Itu malah buku-buku yang dari saya itu sama bapakku tuh diminta buat adik saya yang dari ibu Adik yang tiri kedua. ya? Iya adik tiri. Ya nggak mau, sementara Iya. dia ngasih duit ke aku aja Iya. enggak, SPP aja enggak ibarat Iya. kata dulu. Ya jadi aku nggak mau ngasih gitu. Jadi seorang bapak bukannya memberi malah meminta. Malah meminta. Iya, iya. Malah meminta, bener bapakku tuh malah meminta. Karena kan dulu kalau hadiah di sekolahan tuh bukan bentuk uang ya. Ya. Buku ada beberapa Bener. gitu. Karena kan dulu banyak buku Ya. saya. Jadi dia sering minta buat anaknya dia katanya. Saya nggak mau. Iya. Dulu masih kecilnya saya agak-agak ya nggak mau ketemu orang tua nggak mau. Tapi namanya kesini kita udah hidup ya. Namanya Ya. hidup ya mungkin udah takdirnya begitu. Tapi Ya. lambat laun ya akhirnya sekarang saya akrab baik banget sama bapak saya. Saya Oke. selalu main ke rumah bapak saya. Iya. Sudah memaafkan lah gitu Sudah Kak, ya. memaafkan. Iya, iya. Dan kalau lihat bagaimana mungkin pencapaian dari Kak Mary sampai saat ini, apakah Mama pernah ngomong bahwa Mama bangga sama Kak Mary atas semuanya yang sudah terjadi? Iya, ibuku tuh selalu bilang, dulu nak, itu doang yang kalau misalnya diomongin. Dulu nak, kalau misalnya saya masih hamil kamu di kandungan 2 bulan, saya pisah sama sama bapak kamu. Saya nurutin kata orang, Iya. saya gugurin, mungkin udah nggak ada kamu. Saya bangga ternyata yang naikin derajat keluarga kamu ternyata gitu. Ibuku selalu ngomong gitu. Kalau ngomong. Iya. Dan bagi seorang ibu ketika ngomong itu pasti tersentuh sekali kayak. Pasti ya merasa bahwa kita ini bisa hidup, bisa bahagiain ibu itu sudah lebih dari cukup. Iya, pasti. Kalau ingat itu mah, aduh, pastilah.
Dulu makan aja sama Nini dijatah gitu kan. Nasinya juga bukan nasi putih, nasi jagung, nasi parutan singkong itu dibikin nasi gitu kan. Terus dijatah. Kadang-kadang kan saya makannya emang nggak banyak dulu ya karena masih kecil kali ya. Kakakku suka ngomong-ngomong, "Dek, bisa nggak buat aku nasi kamu?" gitu ya. Saya suka ngomong gitu, "Iya Kak, ambil aja," gitu. Saya ngambil sedikitnya. Itu karena kan emang dulu tuh dijatah karena emang bener nggak ada kan, dijatah jadi ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu gitu. Kan saya makannya lambat terus kakakku tuh udah habis, "Dek, buat aku punya kamu." Ya udah ambil saya sedikit. Gitu. Saya kalau ingat itu saya sedih banget. Ya alhamdulillah sekarang hidupku udah alhamdulillah buat saat ini. Kalau ngelihat itu sih jauh saya lebih bersyukur, sangat bersyukur. Cuman yang kadang-kadang aku suka sedih itu kenapa ya nenekku sama kakekku nggak hidup di masa nggak sampai hidup di masa aku yang sekarang gitu. Iya. Kalau ibuku sih udah alhamdulillah. Hidupnya udah enak sekarang Kak ya. Iya alhamdulillah udah lebih baik lah gitu. Iya, iya. Dulu sampai harus makan bukan nasi tapi nasi jagung. Bukan nasi. Dulu aku tuh makan nasi singkong. Oke. Singkong dipasah gitu terus di ini. Lauknya cuman ikan asin gitu-gitu. Berarti untuk makan ayam goreng atau sapi itu jarang Enggak. dong, ya? Nggak ada. Tapi kalau ikan sih di laut karena kan pencarian di kampungku tuh ke laut. Tapi kalau misalnya kayak beras itu nggak ada dulu. Karena kan kenapa aku ada sedikit uang di sini hasil kerja ditabung beli sawah atau beli karena saya mikirnya dari waktu kecil itu setiap penghasilan sawah kita itu dimakan cuman selama 3 sampai 4 bulan doang. Kesananya kita udah beli gitu. Oh, Kenapa saya ambisius misalnya nyari duit, Oke. ada sawah yang dijual, dibeli, ini biar nggak kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak habis dimakan setahun. Iya, iya. Wow. Kalau sekarang mungkin ada yang bisa disampaikan kepada ibu, apa yang pengen Kak Mary sampaikan? Ya aku kepada ibuku cuma bisa nyampain maaf, aku belum bisa berangkatin ibu umroh karena kan keadaan yang lagi kayak sekarang. Terus mohon maaf aku juga belum bisa bahagiain ibu. Mungkin masih kurang ketimbang ibu ngebesarin aku dari kecil sampai saat ini. Tapi aku akan berusaha buat ngebahagiain ibu sampai kapanpun. Pokoknya doa aku dari ibu, mudah-mudahan ibu selalu sehat. Satu itu doang, selalu sehat dan ibu doain aku juga sehat. Karena kalau sehat kita bisa bekerja, kita beraktivitas, kita bisa ngapain aja. Pokoknya doa aku buat ibu sehat terus, bahagia terus dan berkah terus di hidupnya. Gitu aja. Amin. Amin. Dan kita juga mendoakan yang terbaik untuk Kak Mary dan juga ibu yang di kampung ya. Semoga lebih cepat bisa bersatu, entah mungkin dari ibu yang segera ke Jakarta atau Amin, gimana ya. iya, amin. Oke, terima kasih Kak Mary karena sudah bersudi mampir ke tempat ini. Terima kasih kembali. Kami senang sekali dengar cerita dari Kak Mary tentang kehidupan pribadinya dan juga tentang Raffi, Gigi dan juga Rafathar. Dan pokoknya jangan kapok Kak main-main ke sini lagi. Amin, kalau ya. ada update terbaru ya. Iya, Terima siap, kasih. siap. Oke. Terima kasih. Dan juga untuk Insertizen, thank you karena sudah nonton selama 1 jam kami di sini di iTalk dan pasti ya sampai jumpa lagi nanti di iTalk episode berikutnya. Saya Jeffrey Justin pamit undur diri dan bye bye. God bless you. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Luar biasa.